Di video kali ini, seperti yang sudah dijelaskan di awal video, di sini saya akan menjelaskan rumus PMT atau angsuran ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah terdapat satu tabel yang akan kita coba untuk rumus PMT ini atau angsuran ini ya teman-teman, dan mengisi semua tabel yang ada di sini. Oke, di sini pertama ada nilai kredit, yaitu 20 juta yang bisa kita sebut itu PV atau present value. Oke, ini PV-nya teman-teman 20 juta. Lalu itu ada bunga per tahun 18%, yaitu berarti ini rate-nya. Oke. Lalu ada waktu, yaitu periodenya 10, atau kita isi ini N per ya teman-teman. Oke. Ini jadi tabelnya di sini isi tabel ini ada 10 ya teman-teman, karena sesuai dengan periode atau tahunnya atau waktunya di sini yaitu 10. Oke. Teman-teman, kita di sini isi angsurannya. Oke, kita akan pakai rumus PMT. Pertama teman-teman sama dengan, lalu ketik PMT, lalu buka kurung. Lalu di sini ada keterangan di bawah yang pertama itu teman-teman klik kolom red, lalu koma, lalu klik kolom N per-nya, lalu koma lagi, lalu klik kolom PV-nya, lalu tutup kurung dan enter. Oke, karena ini totalnya minus ya teman-teman, jadi untuk mempositifkannya kita menggunakan rumus ABS. Oke, caranya yaitu ketik ABS di sini, lalu buka kurung, lalu kita tutup kurung lagi di sini sampai kurungnya menjadi warna hitam. Oke, enter dan sudah menjadi positif teman-teman. Oke, dan kita isi tabel-tabel yang ada di sini ya teman-teman. Oke, yang pertama itu ada tabel saldo awal di tahun pertama. Tentu saja saldo awal di tahun pertama yaitu nilai kredit pertama ini atau present value-nya yaitu 20 juta. Oke, kita masukkan saja. Lalu enter. Oke, kita di sini angsuran per tahunnya itu tadi kita udah hitung ya teman-teman, jadi 4.450.293, langsung kita masukkan saja. Sama dengan klik kolom angsuran. Oke, karena ini angsuran per tahunnya tadi udah kita hitung dan ke bawahnya pasti sama ya teman-teman, jadi teman-teman absolute dulu kolomnya atau teman-teman kunci biar nanti ke bawahnya sama terus dengan klik Fn dan F4 secara bersamaan. Oke, seperti ini dan enter. Sudah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bunga per tahun. Cara mencari bunga per tahun yaitu caranya dengan saldo awal dikali dengan bunga per tahun di sini, yaitu dikali dengan rate-nya. Oke, pertama sama dengan, lalu saldo awal, terus teman-teman kali dengan bunga per tahunnya itu 18%. Karena di sini kolomnya tidak ada di luar ke kolom ini, jadi teman-teman biar ke bawahnya sama, kolom rate-nya ini, kolom bunga per tahunnya itu teman-teman absolut ya. Seperti tadi caranya Fn dan F4. Oke, dan enter. Ini sudah, yaitu bunga per tahunnya 3.600.000. Oke, kita lanjut ke cicilan pokok pinjaman. Cicilan pokok pinjaman itu didapatkan dari angsuran per tahun dikurang dengan bunga per tahun. Oke, langsung saja sama dengan klik kolom angsuran per tahun, lalu dikurang dengan bunga per tahun. Oke, enter. Oke, ini ya teman-teman hasilnya. Lalu kita lanjut ke saldo akhir nih teman-teman. Saldo akhir ini pertama yaitu kita teman klik sama dengan, dan cara mencarinya yaitu dengan saldo awal dikurangi dengan cicilan pokok pinjaman. Oke, klik kolom saldo awal lalu dikurangi oleh cicilan pokok pinjaman. Oke, enter dan ini hasilnya. Oke teman-teman, jadi untuk mengisi saldo awal selanjutnya itu teman-teman bisa dapat dari saldo akhir yang sudah kita dapatkan. Jadi sama dengan saja, lalu klik kolom saldo akhirnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk mengisi ke bawahnya teman-teman gak usah ribet satu-satu untuk mengisinya, jadi tinggal tarik ke bawah saja biar lebih mudah. Seperti ini, tarik ke bawah. Oke, ini belum ada karena saldo akhirnya belum terisi ya teman-teman. Ini angsurannya juga, angsurannya bakal sama karena tadi udah kita absolut. Oke. Bunga per tahunnya juga kita tarik ke bawah. Cicilan pokok pinjamannya juga. Dan terakhir saldo akhirnya. Oke, ini untuk saldo akhir terakhirnya itu udah habis ya teman-teman, karena cicilannya sudah terbayarkan semua. Oke, ini adalah cara pemakaian rumus PMT atau angsuran ya teman-teman, dan ini salah satu contoh cara pengerjaan, cara penggunaan rumus PMT. Oke teman-teman, selain dari rumus angsuran atau PMT, teman-teman di sini saya akan menjelaskan juga dari rumus penyusutan. Jadi kita lanjut ke rumus penyusutan. Oke.
Oke teman-teman, kita lanjut nih ke rumus penyusutan. Di sini saya udah ada satu soal latihan. Oke, kita baca dulu ya soalnya teman-teman. Sebuah perusahaan membeli mobil senilai 290 juta. Berapakah nilai penyusutan mobil setiap tahun selama 8 tahun dengan metode SLN, SYD, DB, dan DDB? Dengan asumsi nilai mobil di akhir periode adalah 50 juta. Oke teman-teman, di sini saya udah ada ketentuan yaitu nilai aset mobil, nilai sisa, dan umur aset. Di sini saya juga sudah membuat tabelnya yang akan kita cari dari 4 metode ini teman-teman. Oke, ini periodenya terisi sesuai dengan yang akan kita isi di sini. Oke, pertama teman-teman di sini ada nilai aset mobil. Nilai aset mobil ini dapat dari nilai awal mobil itu dibeli dengan seharga 290 juta sesuai dengan ada di soal. Oke, kita isi ya teman-teman, jadi 290 juta. Oke. Lalu di sini nilai sisanya atau nilai akhir periode dari mobil ini yaitu 50 juta. Oke, kita ketik 50 juta. Oke, umur asetnya yaitu dapat dari periode penyusutan mobil setiap tahun yaitu 8 tahun di sini teman-teman. Jadi ketik 8. Oke. Sudah. Lalu di sini nilai aset mobil itu bisa disebut dengan cost. Cost itu adalah nilai awal aset saat dibeli. Jadi ini disebut dengan cost. Oke. Lanjut, nilai sisa ini disebut dengan salvage atau nilai sisa dari aset pada akhir periode penyusutan. Jadi ini adalah ketentuan yang akan kita isi untuk rumus 4 metode ini ya teman-teman. Oke, di sini umur aset yaitu yang 8 ini masuk ke life atau jumlah periode penyusutan aset. Sesuai dengan yang di soal tadi selama 8 tahun. Jadi ini adalah life-nya. Oke, sudah ya teman-teman. Di sini kita akan lanjut dengan mengisi tabel-tabel dari 4 metode ini. Oke, yang pertama ada SLN atau yang disebut dengan straight line. Oke, teman-teman, di sini kita akan mengisi metode garis lurus ini sesuai dengan rumus yang ada di Excel ini. Oke, pertama teman-teman bisa ketik dengan sama dengan yaitu ketik SLN, teman-teman buka kurung, dan di sini ketentuan di bawah laptop teman-teman pasti ada. Di sini ada tulisan yang pertama itu cost. Cost itu didapatkan dari nilai aset mobil, lalu teman-teman klik saja kolomnya, lalu koma, terus ada lanjut ke salvage. Salvage ini adalah yang 50 juta. Lalu koma lagi, lalu lanjut ke bagian live, itu 8 di sini teman-teman. Oke, lalu tutup kurung dan enter. Karena ini straight line, jadi teman-teman cukup tarik ke bawah saja, lalu akan semuanya sama ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin agar tidak bergeser karena ini kolomnya di luar dari kolom yang kita bikin, jadi teman-teman bisa di absolute semuanya dulu. Oke. Seperti yang tadi udah jelaskan di awal, absolute itu dengan mengetik Fn dan F4. Jadi kita absolute semua nih teman-teman, kolom cost, salvage, and life-nya. Oke, sudah, lalu teman-teman tarik ke bawah sampai ke periode ke-8. Oke, ini sama semua ya teman-teman karena dengan metode straight line. Oke, kita lanjut ke metode SYD. Oke, caranya sama dengan lalu ketik SYD, lalu buka kurung, dan di sini di laptop kalian pasti ada keterangan ya, yaitu ada cost-nya. Yang pertama itu cost dari sini, lalu koma, lalu salvage itu dari sini, lalu koma lagi, lalu life dari sini, lalu koma, dan di sini ada per atau periode. Periode itu didapatkan dari sini ya teman-teman, yaitu periode di SYD ini periode pertama yang akan kita pakai terlebih dahulu. Oke, ketik periode pertama, kolom periode pertama, lalu tutup kurung. Oke teman-teman, di sini karena agar ke bawahnya sama, jadi bagian kolom cost, salvage, and life teman-teman bisa absolute. Oke, seperti ini kita absolute. Tapi kecuali kolom periodenya ya, karena kolom periodenya ke bawahnya beda, yaitu sampai periode ke-8. Oke, setelah itu enter, dan teman-teman bisa tarik ke bawah. Oke, ini sudah terisi di kolom SYD. Kita lanjut ke rumus metode DB ya teman-teman, yaitu teman-teman klik sama dengan, lalu ketik DB,
buka kurung. Lalu keterangannya di Excel teman-teman ada yang pertama itu cost. Seperti tadi, cost ada di kolom sini. Lalu koma, kolom salvage. Lalu koma, kolom live. Lalu teman-teman koma, masukin kolom periodenya. Oke, ini kolom periode. Dan di sini teman-teman ada month. Month itu adalah jumlah bulan pada tahun pertama penyusutan jika diabaikan bernilai 12. Jadi ini opsional teman-teman, bisa diisi ataupun tidak. Jika diisi itu bernilai 12. Oke, kita tutup kurung dan untuk kolom cost, salvage, and live kita absolute lagi agar ke bawahnya tidak berubah. Jadi yang tidak di absolute hanya kolom periode saja ya teman-teman, karena kolom periodenya sampai 8 dan akan berubah. Oke, di seperti ini sudah enter, lalu teman-teman bisa tarik ke bawah. Oke, sudah ya teman-teman untuk kolom DB. Kita lanjut ke kolom DDB dengan teman-teman. DDB ini sama caranya, itu dengan sama dengan lalu klik DDB, lalu teman-teman buka kurung. Lalu teman-teman di sini ada di keterangan di bawahnya yang ada di laptop teman-teman, yaitu pertama ada cost, ya kolom yang cost ini kita klik, lalu koma, ke kolom salvage, lalu koma, lalu di sini tulisannya live, lalu kolom live, lalu koma, lalu ke teman-teman klik periodenya, yaitu 1, lalu koma, dan di sini ada tulisan vector. Vector ini juga opsional teman-teman, boleh ada ataupun tidak, dan vektor ini nilai yang digunakan sebagai faktor penyusutan. Jika diabaikan bernilai 2. Jadi teman-teman, jika yang diisi itu bernilai 2 ya teman-teman. Jika tidak usah diisi tidak apa karena ini opsional. Oke, kita tutup kurung. Lalu untuk kolom cost, salvage, dan live-nya jangan lupa untuk di absolute agar ke bawahnya tidak berubah. Oke, sudah dan enter. Teman-teman tinggal tarik ke bawah. Oke, selesai ya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh soal untuk menggunakan 4 metode ini ya teman-teman. Maaf, 4 metode. Itu SLN, SCD, DB, dan DDB. Oke teman-teman, cukup sampai sini saja penjelasan dari materi angsuran dan penyusutan. Jika kurang dimengerti mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.